Untuk nomor 6, topiknya barisan, deret, dan notasi sigma. Kita diminta untuk mencari nilai X yang memenuhi persamaan berikut. Yang luas kiri ada deret tak hingga X tambah X per 2 tambah X per 4 tambah X per 8 dan seterusnya, tak terhingga, terus-terusan, sama dengan yang di ruas kanan suatu polinom X kuadrat dikurangi 2X. Ini kayaknya kita analisisnya kayaknya lumayan ringan ini, bisa pendek. Nanti kita coba peraganya di akhir saja. Kita harus memahami dan mengingat bahwa nilai deret geometri tak hingga sebanding dengan suku pertama dan berbanding terbalik dengan 1 dikurangi rasionya. Rumusannya dalam notasi aljabar seperti yang kutandai, S tak hingga sama dengan 1 per 1 min R. Maaf, salah tulis. Harusnya di atasnya bukan 1 ya, harusnya A. A itu maksudnya suku pertama. Baik, lanjutkan. Yang diketahui seperti yang tadi sudah disebutkan, ruas kiri ada bentukan deret, yang ruas kanan ada bentukan polinom. Yang ditanyakan berapakah nilai X-nya, sekaligus berarti itu sama dengan suku pertamanya berapa sih? Oke, nah yang di kiri tadi kan kita sudah menetapkan sebagai deret tak hingga, suku pertamanya X, suku keduanya, rasionya setengah. Kan dari suku pertama ke suku berikutnya itu dikali setengah. Ya kan? Dari suku kedua ke suku ketiga kali setengah terus. Seperti itu, dari suku ke suku berikutnya selalu kali setengah terus. Oke, jadi yang ruas kiri, yang panjang itu, yang tak terhingga itu kita ganti sesuai dengan konsep menjadi A per 1 min R. Aku ulangi lagi, sorry tadi salah tulis, harusnya rumusnya bukan 1 per, tapi A per 1 min R sama dengan X kuadrat dikurangi 2X. Baik. Nah, coba kita masukkan nilainya. A-nya berapa? A-nya tadi X. Yang bawah 1 min R. R-nya setengah. 1 kurangi setengah itu berapa? Setengah juga. X dibagi setengah sama dengan 2X. Jadi itulah asal-usul 2X. Sama dengan X kuadrat dikurangi 2X. Sisanya dirapikan saja, ditarik ke ruas kiri semua, atau ke ruas kanan, dirapikan, lalu didapat persamaan kuadrat yang dengan mudah bisa difaktorkan. Ini dia. Jadi didapat bahwa X-nya bernilai 0 atau 4. Kita punya dua pilihan. Kalau X-nya 0 kayaknya nggak seru deh. Kalau X-nya 0 berarti suku pertamanya 0, suku keduanya 0 juga, jadi yang ruas kiri 0, yang ruas kanan 0. Nggak bentuk deret tuh kan. Nah, kita ambil nilai X sama dengan 4. Jawabannya B. Nah, cocokin, kita coba dengan kalkulator. Kalau X-nya 4, hitungannya jadi gimana? Kita pengen tahu aja nilainya berapa sih itu. Nah, oke. Ini kalau X-nya 4, coba kita hitung X-nya 4. Lalu kita hitung dulu yang ruas kanan. X kuadrat dikurangi 2X. Ternyata nilainya sama dengan 8. Lanjutkan, kita coba yang ruas kiri. X per 2 tambah X per 4. Ada yang kurang, suku pertamanya belum kutulis tadi. Jadi X dulu ditambah X per 2 tambah X per 4 dan seterusnya. Nilainya sampai sini belum ketahuan. Itu 7,8. Itu udah mendekati 8, tapi belum 8 ya. Belum 8, belum sama dengan baris sebelumnya. Karena kita baru sampai suku keempat. X per 16. Coba lanjutkan. X per 32 jadi 7,9. Tadi udah deket banget tuh. Lanjutkan X per 128, X per 256 kan terus-terusan kali setengah terus. X per 512 itu sudah sangat mendekati 8. 7,999 sekian. Nah, ini dia terkonfirmasi. Jadi kalau diteruskan akan sangat mendekati 8 antara ruas kiri dan ruas kanan kalau nilai X-nya sama dengan 4. Soal nomor 7 tentang trigonometri 2. Trigonometri itu bab yang sangat luas sehingga sering dipecah-pecah babnya, dan dia pun akan masuk ke bab-bab lain, bahkan sampai di fisika pun banyak trigonometri. Diberikan fungsi trigonometri fx sama dengan 2 akar 2 ditambah 2 sin X ditambah 2 cos X. Dengan X-nya dibatasi, X-nya di antara 0 dan 2pi atau 360 derajat. Yang ditanyakan, fungsi tadi akan memotong sumbu X pada X berapa? Nah,
lumrahnya fungsi trigonometri sin atau cos, bentuknya adalah naik turun. Ke kiri terus-terusan, ke kanan terus-terusan. Jadi dia akan memotong sumbu X di banyak titik. Tetapi kalau X-nya sejak awal sudah dibatasi, bisa jadi jumlah perpotongannya terbatas. Oke, nah kita coba lihat grafiknya seperti apa. Dengan GeoGebra kita bisa bikin kurvanya seperti ini. Nah, dia tidak terus-terusan karena sama si soalnya dibatasi nilai X-nya mentoknya di 2pi. Ini kurvanya digambar pada sumbu yang belum dalam kelipatan pi, jadi agak susah ditafsirkan. Kita ingat-ingat bahwa pi itu kan 3,14, sehingga 2pi itu 6,28. Makanya kurvanya berakhir pada X 6 lebih dikit, ini 6,28 ini lebih tepatnya. Berakhir pada X sama dengan 6,28. Baik, nah apakah dia memotong sumbu X? Enggak ya, enggak motong, tapi menyinggung atau menyentuh. Soalnya agak aneh nih. Enggak motong, tapi menyinggung. Mungkin memang ini yang dimaksud oleh soal. Kita tampilkan, suruh GeoGebra untuk menyebutkan, ternyata koordinatnya X-nya 3,9. Waduh, yang mana itu? Mana di antara ABCDE yang 3,9? Yang pasti tidak mungkin ABC. Hanya mungkin D atau E, tapi kayaknya D nggak mungkin ya. Pi per 4 juga nggak mungkin deh. Pi itu kan 3 dibagi 4, itu nilainya 0,7 sekian. Nggak mungkin hasilnya 3,9 kayak di GeoGebra. Coba kita pastikan dengan kalkulator. 3pi per 4 itu 2,4, tapi negatif di soal. Kalau pi per 4 0,8 ya bukan. Pi per 2 1,6 bukan ya. Jadi ini soalnya aneh, tidak ada pilihan jawaban yang benar. Kita pastikan dengan analisis. Yang harus kita ingat, pertama, penjumlahan sinus dan kosinus dapat disederhanakan menjadi bentuk tunggal operasi trigonometri. Nih, ada 2 sin X ditambah 2 cos X, itu bisa disederhanakan dengan mengikuti kaidah. Silakan dicermati yang di tabel konsepnya. A sin theta ditambah B cos theta. Jadi koefisiennya tidak harus sama. Menjadi bentuk tunggal cos aja. Tapi ada koefisien baru. Koefisien barunya yaitu akar A kuadrat tambah B kuadrat. Oke, dan sudutnya pun berubah bentuk. Yang tadinya theta di ruas kiri menjadi theta dikurangi arcus tangan atau inverse tangan atau lawan dari tangan A per B. Jadi ini kadang-kadang sering kebalik ini. Mungkin kita kadang-kadang lupa A per B atau B per A ya rumusannya. Nah, ingat-ingatnya tangan itu kan sin per cos. Jadi selalu yang di atas itu yang menemani sin, yang di bawah yang menemani cos. A per B. Oke, demikian template-nya. Nah, kita kumpulkan yang diketahui, rumusan fx-nya kita tulis ulang dengan x dibatasi antara 0 dan 2pi. Yang ditanyakan kalau y-nya 0 berpotongan dengan sumbu x itu artinya y sama dengan 0, x-nya berapa? Nah, kita sederhanakan dulu rumusan fungsinya mengikuti kaidah tadi, konsep tadi. Sederhanakan, 2 sin x tambah 2 cos x itu sama dengan 2 akar 2 koefisiennya, karena 2 kuadrat tambah 2 kuadrat itu kan berarti 4 tambah 4. 4 tambah 4 sama dengan 8. 8 tuh masuk di akar. Akar 8 berapa sih? 2 akar 2. Itu asal-usulnya sih 2 akar 2. Kosinus dari X dikurangi tangan inverse 2 per 2. 2 per 2 itu koefisien sin dibagi koefisien cos. Berapakah inverse atau arcus tangan dari 1? 45 derajat atau pi per 4. Nah, ini dia. Jadi yang kutunjuk di layar itu, inilah bentuk tunggal yang menggantikan segmen fungsi dari soal. Sip. Nah, sekarang kembali ke soal. Y sama dengan 0 karena kita ingin mencari titik potongnya dengan sumbu X. Kalau membahas fungsi asalnya kita nggak boleh meninggalkan 2 akar 2 di awal. Oke, 2 akar 2 tambah 2 akar 2 cos sekian sama dengan 0. Kita coba pindah 2 akar 2-nya, pindah ruas. Nanti bisa disederhanain. Jadi lumayan spektakuler. Kosinus sekian sama dengan 1. Enak itu. Jadi kesimpulannya, ini tapi hati-hati. Sudut yang nilai cosnya sama dengan 1, min 1,
nilai cosnya min 1 itu bukan hanya 180 derajat. Bukan hanya pi. Tetapi pi ditambah sekian putaran. Jadi K kali 2pi itu maksudnya tambah sekian putaran. Tambah itu boleh tambah maju, boleh tambah mundur. Jadi 180 derajat, 540 derajat, dan seterusnya. Atau mundur, 180 derajat, minus 180 derajat, itu juga nilai kosinusnya minus 1. Oke, jadi hati-hati kalau persamaan trigonometri harus ditambah dengan K kali 2pi. Pindah 2 sedikit, X sama dengan 5/4pi ditambah K kali 2pi. Ya udah, berarti kita harus menguji atau mendaftar nilai-nilai X. Ya, K-nya berapa ya? K-nya harus didaftar. Kalau biasanya sih kita biar rapi kerjanya, K-nya kita mulai dari minus 1, biar nggak terlalu banyak yang harus dihitung. K-nya minus 1, kalau K-nya minus 1, berarti X-nya sama dengan 5/4pi dikurangi 2pi. Karena K-nya kan tadi minus 1, negatif. Didapat minus 3/4pi. Nah, ini ditolak langsung. Kenapa kok langsung ditolak? Karena nilai ini di luar rentang X yang diizinkan. Soal menolak X 0 ke bawah. Oke? Tolak. Berikutnya, X sama dengan, K sama dengan 0. Kalau K-nya 0, gampang. X-nya sama dengan 5/4pi. Beres. Ini diterima. Ini solusi ini. Tapi ada nggak 5/4? Nggak ada. 5/4pi nggak ada di sini. Dan ini menarik nih. Coba kita taksir nilainya berapa. 5/4 itu 1,25 lebih tepatnya. Dan pi itu nilainya 3,14. 1,25 dikali 3,14. Oke, masuk akal kalau hasilnya tadi mendekati 3,9. Ini solusinya 3,9 tadi sebenarnya. Tapi di pilihan jawaban nggak ada. Harusnya ini jawabannya. Nah, kalau K-nya 1, coba untuk memastikan lagi, K-nya 1, X-nya sama dengan 5/4pi ditambah 2pi. Sama dengan 13/4pi. Tolak, ini kan 13/4 itu udah 3 sekian kali pi. Itu melewati, udah keluar dari batas yang diizinkan. Jadi jawabannya yang mana? Ya jawabannya 5/4pi. Tapi nggak ada di pilihan. Nyusahin aja ya soalnya.